Selamat pagi saudara-saudara, kita mulai lagi kuliah evaluasi sumber daya alam. Kalau minggu yang lalu kita sudah sampaikan kontrak kuliah antara saya, dosen, dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah evaluasi sumber daya alam, dan juga referensi atau buku-buku acuan yang barangkali nanti saudara-saudara bisa pakai untuk memperdalam evaluasi sumber daya alam. Mari kita lanjutkan pada kuliah hari ini, yakni mengenai pengertian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau suatu benda atau suatu unsur di dalam kehidupan. Nah, sumber daya itu tidak hanya berupa atau bersifat fisik saja, tetapi juga berupa non-fisik. Nah, sumber daya ada yang dapat berubah ke bentuk yang lain, baik menjadi besar atau semakin kecil, bahkan akan hilang, maupun ada sumber daya yang tetap atau kekal. Nah, jenis sumber daya itu dapat dibedakan. Yang pertama itu berdasarkan sifat, kemudian potensi dan jenisnya. Nah, menurut sifatnya sumber daya alam itu dapat dibagi tiga. Yang pertama adalah sumber daya alam yang terbaharukan atau renewable. Artinya sumber daya yang terbaharukan atau renewable adalah sumber daya alam yang dapat diperbaiki, yang dapat mereproduksi diri, yang dapat mengalami regenerasi atau dapat mengalami pulih kembali. Misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, tanah, dan sebagainya. Itu adalah merupakan sumber daya alam yang terbarukan atau sumber daya alam renewable. Nah, kemudian yang kedua itu sumber daya alam yang tidak terbarukan, non renewable, yaitu sumber daya alam yang habis dipakai, tidak bisa diregenerasi. Misalnya minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya tadi, sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Nah, ini tadi berdasarkan sifatnya. Nah, kemudian penggolongan yang lain itu menurut potensi, kemampuan penggunaannya. Itu ada sumber daya alam dibagi menjadi beberapa macam. Misalnya yang pertama itu sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan itu karena materinya, ya, sumber daya alam yang dimanfaatkan karena materinya. Misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, rosella. Jadi itu karena materinya, bendanya, yaitu yang mempunyai potensi itu karena materi atau bendanya. Nah, kemudian yang kedua itu sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan karena energinya. Ya, kalau tadi itu karena materi dalam bentuk fisiknya dimanfaatkan, nah sekarang itu karena energi yang terkandung atau energi yang dipotensinya mempunyai kemampuan, misalnya batu bara. Nah, saudara-saudara, batu bara ini biasanya untuk bahan bakar, ya, minyak bumi, gas bumi. Nah, ini air terjun. Nah, air terjun itu untuk energi gerak, misalnya sinar matahari, energi pasang surut, kincir angin, dan lain-lain. Jadi semuanya ini dimanfaatkan karena energi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga itu sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah, ya, daratan, ya, dan angkasa raya. Ini sumber daya alam ruang.
Nah, ini contoh, ini saudara-saudara, nah, contoh ini batu marmer, ya, kaolin, ya, nikel dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh sumber-sumber daya alam, ya, yang karena batu marmer itu karena sifat fisiknya, ya. Kaolin juga demikian, ya. Biji besi, ya, biji besi itu juga karena fisiknya. Nah, kemudian nikel, nah, itu juga. Nah, ini adalah termasuk dari sifatnya itu termasuk unrenewable, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi barang kalau habis ini sudah, ya, harus mencari lagi. Nah, kemudian klasifikasi berikutnya yaitu menurut jenisnya. Ya, menurut jenisnya itu ada sumber daya abiotik, sumber daya alam non hayati, ya, disebut juga sumber daya alam fisik. Nah, yaitu sumber daya alam berupa benda-benda mati. A, biotik, benda-benda mati. A, tidak, biotik, hidup, berarti tidak hidup, benda-benda mati. Misalnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, itu sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Nah, ini kalau kita lihat antara abiotik dan biotik, ini kalau misalnya berdasarkan sifatnya tadi, itu biotik itu cenderung dapat diperbarui. Mengapa? Karena dia mempunyai kemampuan regenerasi dan mempunyai kemampuan untuk bereproduksi atau berkembang biak. Tetapi kalau yang abiotik itu tidak mempunyai kemampuan untuk beregenerasi dan tidak mempunyai kemampuan berkembang biak, makanya dia termasuk unrenewable, artinya tidak dapat diperbaharui. Nah, saudara-saudara sekalian, karena kita ini berada di Fakultas Pertanian dan pertanian itu merupakan sumber daya yang sangat penting, lebih-lebih di negara kita Indonesia yang sebagian penduduknya itu bermata pencaharian pertanian dan jumlahnya hampir sekarang itu hampir 280 juta, itu harus terpenuhi akan kebutuhan makannya. Ya, makanya pada kesempatan ini akan saya sampaikan, akan saya tunjukkan, ya, beberapa sistem pertanian yang ada di negara kita. Yang pertama itu sawah, ya, rice field, ya, rice field. Nah, merupakan sistem pertanian yang diusahakan di daerah yang datar, kemudian misalnya di daerah-daerah yang dataran rendah, yang pengairannya atau irigasinya itu sudah teratur, yang didapat baik secara langsung dari hujan maupun dari irigasi yang sudah dibuat secara teknis. Nah, ini contohnya ini, ya, ini di daerah-daerah yang datar, di mana airnya itu sangat cukup, sangat bagus. Ini merupakan contoh rice field atau sawah. Ini biasanya di daerah-daerah dataran rendah. Kalau misalnya di seputaran Solo itu ada yang di Delanggu, di Sukoharjo, Karanganyar, itu yang bawah-bawah sini, ya, daerah-daerah dekat Palur, ya, itu banyak sekali sawah-sawah ini. Ya, meskipun sekarang banyak juga sawah yang tergusur oleh karena untuk keperluan infrastruktur yang lain, apakah itu untuk jalan tol, ada juga yang digunakan untuk perumahan. Tapi ini sawah yang banyak di sekitar kita, meskipun mengalami penurunan dari segi luas areanya karena berbagai kepentingan untuk infrastruktur yang lain. Nah, kemudian tegalan dry field cultivation. Ya, tegalan ini merupakan sistem pertanian yang sudah menetap, dilakukan secara intensif. Nah, pengairannya itu hanya dari air hujan, ya. Tidak ada pengairan yang seperti sawah secara teknis tadi, tidak ada. Jadi pengairannya itu hanya dari
air hujan. Nah, biasanya itu ditanami dengan tanaman-tanaman yang palawija, tanaman-tanaman yang tidak banyak butuh air. Nah, ini contoh-contohnya ya, daerah Tegalan itu biasanya kering, ya, tidak banyak air karena dia hanya tergantung pada air dari curah hujan. Nah, kemudian perladangan atau huma. Nah, perladangan adalah sistem pertanian dengan cara menebang hutan, kemudian dibakar, ditanami, setelah tanahnya tidak subur, kemudian ditinggalkan. Nah, kalau tanahnya sudah tidak subur, itu ditinggalkan. Nah, ini biasanya hutannya itu dibakar dulu. Ya, kalau sudah dibakar, ya nanti seresah-seresahnya disingkirkan, terus kemudian ditanami. Nah, biasanya kalau ini masih dari hutan yang istilahnya yang perawan, yang belum pernah ini humusnya banyak, jadi kandungan tanahnya itu subur. Nah, makanya dia menanam di areal-areal itu untuk beberapa kali tanam. Nanti kalau sudah kesuburannya berkurang atau menurun, ya dia akan pindah ke tempat lain, membakar lagi hutan dan sebagainya untuk ditanami. Nah, berikutnya yakni perkebunan, plantation, perkebunan. Perkebunan ini biasanya diusahakan oleh swasta atau pemerintah. Nah, ciri-ciri perkebunan itu antara lain ya modal usahanya besar. Ya, perkebunan itu biasanya modal usahanya besar karena arealnya itu juga beribu-ribu hektar ya. Kemudian cara pengelolaannya modern ya. Modern itu sudah menggunakan alat-alat ya, mesin-mesin ya yang tidak hanya kecil tetapi mesin-mesin yang besar. Kemudian juga sudah memiliki administrasi yang teratur, artinya sudah ada pencatatan ya, tentang pengeluaran, tentang pemakaian materi yang dipakai di dalam kegiatan perkebunan tersebut. Jadi administrasinya itu teratur. Nah, biasanya perkebunan itu sudah amat sangat memperhitungkan laba atau rugi ya di dalam pengelolaan. Berbeda dengan petani kita. Petani kita itu kadang-kadang kan tidak memperhitungkan laba rugi. Ya, karena apa? Karena ya itu tadi petani kita kan luasnya hanya sedikit, mungkin setengah hektar atau bahkan kurang. Ya, kemudian tenaga itu kadang-kadang tidak dihitung, apalagi kalau tenaga kita sendiri, kita kerjakan sendiri tidak dihitung sehingga tidak mempunyai pencatatan yang teratur. Nah, perkebunan ini biasanya untuk keperluan ekspor. Ya, perkebunan itu untuk keperluan ekspor. Nah, manfaat perkebunan, ya, misalnya ini perkebunan, misalnya manfaatnya itu menyerap tenaga kerja. Ya, perkebunan itu menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, kemudian menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya, sumber daya alam pasmanutfah itu terjaga karena perkebunan ini. Dia melestarikan sumber daya alam. Ya, apakah itu sumber daya alam tumbuhan, apakah itu tanah dan lebih-lebih air. Jadi dengan adanya perkebunan itu kelestarian sumber daya alam itu terjaga. Artinya fungsi dari masing-masing bagian sumber daya alam itu fungsinya itu terjaga. Kemudian manfaat yang lain yaitu sebagai sumber devisa bagi negara, selain tadi membuka lapangan kerja. Nah, berikutnya yakni kehutanan. Nah, kalau hutan-hutan di Indonesia itu pada umumnya di daerah-daerah barat, mulai dari Sumatera, Jawa, mungkin Kalimantan, ya, daerah-daerah yang iklimnya basah, ini dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang heterogen. Jadi hutannya itu yang heterogen. Makin ke timur karena tanahnya itu kering, ya itu cenderung ditumbuhi oleh hutan-hutan yang homogen. Kecuali Papua itu yang agak basah, ini sudah banyak lagi jenis-jenis tumbuhan, jadi heterogen.
Nah, berikutnya peternakan. Nah, peternakan itu juga masuk di dalam skop pertanian dalam arti yang luas atau yang besar. Nah, peternakan, animal husbandry, ya, usaha peternakan di Indonesia itu pada umumnya kurang berkembang biak, ya, disebabkan tidak dilakukan secara serius. Biasanya kalau masyarakat di tingkat pedesaan itu dia mengusahakan peternakannya itu ya sambil bekerja sebagai petani, jadi tidak fokus untuk menyelesaikan urusan peternakannya, tapi peternakan itu hanya sebagai apa istilahnya itu sambilan, ya. Ini sehingga hasilnya kadang-kadang kurang maksimal. Tapi memang peternakan yang dimiliki itu kadang-kadang juga digunakan untuk membantu di dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, hal-hal yang seperti itu artinya kurang seriusnya atau hanya sambilan, ini kurang mendukung untuk kegiatan pertanian. Nah, ini misalnya ternak kambing, ya, ternak sapi. Nah, biasanya ya hanya untuk mengisi-ngisi waktu luang. Kalau usaha pertaniannya itu pekerjaannya itu tidak banyak, atau bahasa Jawanya itu pekerjaan pokoknya itu longgar. Nah, dia baru melakukan aktivitas untuk kegiatan peternakannya. Jadi pekerjaan peternakan itu tidak dilakukan secara intensif, serius, tetapi kadang-kadang hanya sebagai sambilan istilahnya untuk mengisi waktu luang apabila pekerjaan pertaniannya itu longgar. Nah, kemudian perikanan, ya, fishery. Perikanan ini dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat seperti air payau atau tambak, kolam air tawar, waduk, danau, sungai, dan perikanan sawah. Nah, perikanan sawah ini biasanya mina tani, ya, dia ada menggarap sawah dengan pertanian, tapi di bawahnya itu ada ikannya, jadi mina itu ikan. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini nelayan-nelayan. Kalau ini perikanan darat, kalau yang ini. Nah, ini di tepi-tepi pantai, ya, biasanya masyarakat yang berada di daerah tepi pantai. Nah, perikanan rakyat ini biasanya dilakukan sepanjang tepi-tepi pantai dengan perahu dan peralatan yang masih sederhana. Nah, kalau perikanan industri itu dengan menggunakan alat-alat yang sudah modern, hasil penangkapan digunakan untuk perdagangan, dapat berupa ikan segar, ikan asin, bahkan ikan dalam bentuk kaleng. Jadi keluar, ya, ke pelabuhan itu ikan dalam kalengnya itu sudah langsung jadi. Prosesnya itu di dalam perjalanan di kapal, di laut itu sudah memproses ikan dalam kaleng itu. Itu kalau perikanan industri dari perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, sekian untuk hari ini mengenai pengertian tentang sumber daya alam. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.